hadirat Tuhan. Ku
tengah-tengah kami ya Bapa. Oh, hadirat-Mu begitu manis dan begitu indah ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau sukacita surga melimpah atas kami hari ini. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu. Ya biarlah semua jemaat di sini yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh beri salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita memuji nama Tuhan. Sungguh Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Beri kemudahan bagi nama Tuhan. Kurang keras suaranya. Masih semangat bersama Tuhan? Amin.
ucapkan persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan juga, mari kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Ku perlu
Kami perlu Engkau ya Yesus. Tiada lain selain Engkau ya Bapa. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan. Sebab Kau sumber kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas momen yang indah kami boleh bersekutu dalam hadirat-Mu ya Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hati, pikiran kami, berkati telinga kami ya Bapa. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami belajar dan melakukan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi ya Tuhan, pimpin dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Ini hati kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Temanya adalah iman adalah kebenaran. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, waktu Adam jatuh di dalam dosa, tidak ada sesuatu pun yang benar di bumi ini. Ya, dunia ini dikuasai dosa. Dan semua manusia jatuh di dalam dosa. Karena dosa Adam. Nah, iman inilah kebenaran manusia. Dan iman ini pun karunia Allah ya untuk manusia. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu dijelaskan bahwa pengharapan manusia itu kepada Allah ya, sekalipun manusia itu tidak pernah melihat Allah. Karena Allah itu adalah roh ya. Namun manusia bisa percaya kepada Allah. Iman itu artinya percaya. Ini sesuatu yang luar biasa kalau saudara bisa renungkan. Karena manusia yang pertama, Adam itu bergaul dengan Allah. Tapi Adam tidak percaya kepada Allah. Maka jatuh di dalam dosa. Jadi namanya manusia, pokoknya manusia, semua berdosa. Ya, dunia ini dikuasai oleh dosa. Dan Tuhan karuniakan iman kepada kita. Iman itu artinya percaya kepada Allah. Kalau tadi saya katakan Adam ya, yang bergaul dengan Allah di Taman Eden, dia tidak percaya kepada Allah. Kalau saudara punya iman, percaya kepada Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena Allah itu roh. Dituliskan 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu roh, kita tidak bisa melihat. Namun kita percaya kepadanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah disebut kebenaran ya orang-orang beriman. Maka seringkali saya khotbah, saya mengatakan Tuhan Yesus tidak membutuhkan kebenaran saudara. Tapi Tuhan Yesus membutuhkan iman saudara. Ya, karena iman itu adalah kebenaran ya di dalam Tuhan. Coba baca di dalam Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Amin. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Hukum Taurat tidak bisa membawa manusia pada kebenaran. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan dosa. Tapi hukum Taurat itu bayangan kebenaran yang mendekatkan manusia kepada Allah. Jadi hukum Taurat itu perlu. Ya. Jadi kalau dalam kitab suci, perjanjian lama bukan tidak perlu. Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku bukan meniadakan Taurat tapi menggenapi Taurat. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, Injil itu menimbulkan iman.
Ya. Injil itu bicara tentang kitab suci yang memberi hidup bagi orang-orang yang percaya. Karena melalui kita ya membaca firman Tuhan, kita timbul iman. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat sekali lagi kitab suci itu memberi hidup ya yang kekal dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus itu dinyatakan melalui iman. Ya. Jadi ini perhatikan. Banyak orang Kristen tidak memahami tentang iman. Ya. Tuhan Yesus yang sangat mengkhawatirkan manusia di bumi itu adalah imannya. Tuhan Yesus berkata, "Jika nanti aku datang yang kedua kali, masih adakah iman di bumi ini?" Jadi iman itu penting sekali. Iman itu kunci hidup saudara. Iman itu kunci saudara masuk ke surga. Jadi itulah sebabnya ya pada pagi hari ini ya iman adalah kebenaran ya judul firman Tuhan. Jadi sekali lagi kasih karunia Tuhan Yesus dinyatakan melalui iman, bukan karena perbuatan baik. Iman itulah perbuatan baik manusia. Ya. Manusia memiliki perbuatan baik, tapi tidak memiliki iman, tidak bisa diselamatkan. Ini perhatikan. Ya. Banyak sekarang pengajaran-pengajaran disesatkan oleh iblis. Perbuatan baik kan baik. Nanti saudara akan jelas. Sejak Adam jatuh di dalam dosa, tidak ada sesuatu yang baik dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Kecuali manusia itu sudah beriman, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kebenaran manusia. Maka apa yang diperbuat manusia oleh pekerjaan Roh Kudus dalamnya, itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Jadi ya sekali lagi, manusia memiliki perbuatan baik, tapi tidak memiliki iman, tidak bisa diselamatkan. Ya. Jadi perhatikan, kita bisa tahu, saya rasa jemaat bisa tahu, ada agama lain yang memiliki perbuatan sangat baik, tapi keselamatan manusia bukan ditentukan oleh perbuatan baik, tapi keselamatan manusia ditentukan oleh imannya. Bacakan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang bangga karena perbuatan baik. Ya. Firman Tuhan mengatakan keselamatan itu oleh kasih karunia Allah, oleh kemurahan Allah, oleh anugerah pemberian Allah melalui iman. Jadi tanpa iman saudara tidak diselamatkan. Itulah sebabnya tadi saya katakan Tuhan Yesus sangat mengkhawatirkan ya iman manusia ini. Maka dia berkata, jika aku datang yang kedua kali, masih adakah iman di bumi? Karena keadaan akhir zaman, iman manusia itu digoyah luar biasa. Ya, pengaruh-pengaruh dunia ini ya menyesatkan kehidupan iman rohani kita. Ya. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus, Taurat tidak mengubah manusia menjadi benar, tapi Taurat bayangan kebenaran yang sempurna itu. Taurat bayangan ya kedatangan Yesus.
yang akan menyelamatkan manusia. Injil kasih karunia membawa manusia pada kebenaran yang sempurna. Ya, Injil kasih karunia itu bicara tentang Injil. Tadi saya jelaskan, ya. Jadi Injil kasih karunia membawa manusia pada kebenaran yang sempurna. Jadi apa yang saudara butuhkan sekarang? Banyak manusia disesatkan. Yang dibutuhkan manusia itu adalah kekayaan dunia ini. Ya, kemegahan dunia ini. Jadi sekali lagi, yang dibutuhkan manusia itu bukan kekayaan dunia, tapi Injil kasih karunia itulah yang dibutuhkan manusia. Karena melalui Injil timbullah iman. Dengan iman saudara mendapat anugerah keselamatan. Ya, sekali lagi bicara tentang keselamatan itu, saya melihat banyak ya, orang itu tidak mengerti, tidak paham. Dipikir neraka itu seperti main-main. Ya, dipikir kematian kekal itu seperti main-main. Kalau saya melihat di YouTube, di situ digambarkan, ini surganya agama ini seperti ini. Ini surganya agama Kristen seperti ini. Pilih yang mana? Dikatakan begitu. Seperti main-main. Ya. Saudara, hidup ini adalah kesempatan saudara. Saudara, hidup ini adalah kasih karunia. Saudara, hidup ini adalah pilihan saudara sendiri. Manusia itu diperhadapkan, ya, surga atau neraka. Hidup kekal atau kematian kekal. Itu pilihan kita. Ya. Adam diberi pilihan. Adam, kalau engkau makan buah ini engkau mati. Ya. Padahal Allah itu menciptakan Taman Eden. Begitu indah, luar biasa. Diciptakan untuk Adam. Segala buah-buahan ada di Taman Eden. Allah hanya minta, yang satu ini jangan engkau makan. Tetap dimakan oleh Adam. Itu pilihan. Karena manusia diciptakan, ya, diberi hak memilih. Hak bebas memilih. Itu pilihan Adam. Maka Adam jatuh di dalam dosa. Dan berakibat manusia mati. Namanya manusia mati bukan cuma manusia Adam. Seluruh keturunan Adam namanya manusia semua. Ya, ada terikat oleh dosa. Dan dosa itu membawa kematian. Nah, kalau sekarang manusia diberi kesempatan sekali lagi untuk percaya kepada Allah melalui imannya, dosa yang membawa kematian yang sangat mengerikan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, tergantung sekarang pilihan manusia. Ini pilihan yang terakhir. Ya, apa mau pilihan seperti Adam? Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekarang saudara hidup di dalam anugerah Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita melalui iman. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kekayaan dunia itu sifatnya sementara. Tidak bisa menyelamatkan nyawa saudara. Seberapapun kekayaan manusia tidak bisa menyelamatkan. Manusia itu sudah digariskan. Ya, sudah digariskan mati. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau di dalam kitab Taurat,
itu memang sudah ditulis. Ya, umur manusia 70 tahun seperti saya gini, kepala 7, itu adalah umur yang sempurna. Tapi kalau umur 80 tahun, itu adalah bonus. Ya. Tapi kalau umur sudah 90 tahun, sudah mulai. Ya. Arti hidup di dalam dunia ini sudah nggak ada artinya. Jadi manusia itu sudah digariskan, ya, akan meninggalkan atau mengalami kematian di bumi ini. Tetapi sesuatu yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal, sudah Tuhan Yesus kerjakan, ya, oleh kasih karunia-Nya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, Injil memberi iman dan hidup kekal. Ya, jadi coba bacakan saja Rom 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Injil itu berbicara tentang firman. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah. Itu tuliskan Yohanes 1 ayat 1, ya, nggak usah kita baca, kita semua tahu. Jadi kita melihat Injil memberi hidup kekal melalui iman. Maka dikatakan orang benar itu hidup oleh imannya. Bacakan Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Waktu manusia jatuh dalam dosa, bumi dikuasai oleh dosa. Semua manusia terikat oleh dosa. Kasih Allah kepada manusia itu luar biasa. Kita melihat, ya, Allah itu terus-menerus berbicara melalui para nabi, ya, supaya manusia ini tidak berbuat dosa, ya, dan beriman kepada Allah. Tapi kita melihat, ya, sekalipun para nabi ini terus-menerus bernubuat tentang datangnya Mesias yang akan menyelamatkan manusia, tapi manusia tetap tidak timbul iman. Ya, jadi iman itu rupanya sesuatu yang sulit sekali manusia percaya kepada Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak orang Kristen ke gereja mendengar firman, tapi tidak timbul iman. Ini hati-hati. Ya. Banyak orang Kristen ke gereja, tapi tidak timbul iman. Karena mendengar, tapi tidak memberikan perhatian pada firman-Nya. Jadi saudara mendengar, tapi saudara tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap firman. Dengan kata lain, tidak konsentrasi dengan baik. Apalagi kalau main Android di gereja, firman tidak masuk. Sangat mengerikan sekali. Itu kena tipu daya setan. Hati-hati. Karena kunci keselamatan adalah iman saudara. Kalau saudara ke gereja setia, bahkan setia di dalam pelayanan, tapi tidak timbul iman, sia-sia apa yang saudara kerjakan. Ibadah, pelayanan, sia-sia.
Karena nggak timbul iman. Karena iman itu merupakan kunci. Jadi ini perhatikan sekali, ya. Jadi ke gereja itu hanya rutinitas. Kalau tidak ke gereja, takut masuk neraka. Kalau tidak ke gereja, takut tidak diberkati. Hanya sebatas ini. Tapi imannya tidak timbul dengan baik. Ya. Ini sangat mengerikan sekali. Saya sebagai pendeta, saya tidak bingung. Jemaat saya sedikit, udah banyak bangku yang kosong. Justru dalam pikiran saya, kalau jemaat saya ribuan, ya, saya takut sekali. Karena apa? Seorang gembala itu bertanggung jawab kepada keselamatan jemaat. Itulah sebabnya seringkali saya khotbah mencucurkan air mata. Saya mengkhawatirkan keselamatan saudara. Itu sangat mengerikan. Karena saudara tidak mengerti. Maka tadi saya katakan, neraka itu seperti dianggap main-main. Kalau saudara gagal dalam bisnis saudara, itu kecil. Tapi kalau saudara gagal di dalam keselamatan saudara, itu habis. Sangat mengerikan. Jadi perhatikan. Maka tadi saya katakan, saya tidak khawatir dengan jemaat sedikit. Asal dia bisa bertumbuh, bisa mengerti, bisa memahami firman. Saya hampir setiap hari tidak tidur. Saya berdoa supaya jemaat ini bisa timbul iman. Saya tidak khawatir tentang ekonomi saudara. Tapi saya tahu kalau ekonomi saudara terganggu, itu akan mengganggu iman saudara. Itu saya ngerti. Tapi saya fokus khusus iman saudara. Tadi saya jelaskan berulang-ulang. Tuhan Yesus yang adalah Allah, pencipta semesta alam ini. Dia maha kuasa. Dia sangat mengkhawatirkan iman manusia. Apalagi saya sebagai gembala yang tidak bisa apa-apa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi Allah sudah memberikan keadilannya, kasihnya, anugerahnya melalui iman. Ini seringkali tidak dipahami. Tadi saya jelaskan, kalau Adam bergaul dengan Allah, imannya masih bisa jatuh. Apalagi kita yang tidak pernah melihat Allah. Tapi kalau saudara yang tidak melihat Allah, tapi saudara percaya, itu luar biasa. Yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada salah satu rasulnya, engkau percaya kepadaku setelah engkau melihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus. Banyak orang Kristen, imannya tidak berkualitas. Mudah merasa takut, mudah lemah, mudah putus asa. Karena tidak memahami kasih karunia Allah. Ini penyebabnya.
Kasih karunia Allah itu sudah dilimpahkan sedemikian rupa, tapi manusia masih tidak mengerti. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, maka diberikanlah Sang Putra untuk mati di salib, menggantikan kematian manusia. Ini anugerah yang begitu besar, yang diabaikan oleh manusia, yang dianggap satu permainan oleh manusia. Jemaat yang kasih dalam Yesus, Injil kasih karunia itu menimbulkan iman. Dengan iman, manusia itu hidup di hadirat Allah. Kalau saudara sekarang punya iman, saudara ini sudah hidup di hadirat Allah. Karena saudara sudah diselamatkan. Ya. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami. Ya, manusia masih hidup dengan sembarangan. Ya. Orang yang merasa diri baik dan benar itu berakibat tinggi hati, ya, merasa kuat, hatinya tidak terikat pada firman. Ya. Allah tidak menuntut perbuatan baik manusia. Manusia memiliki perbuatan baik, manusia tidak memiliki perbuatan baik karena adanya dosa. Ya. Jadi manusia itu tidak memiliki perbuatan baik karena adanya dosa. Itulah sebabnya Allah tetap berbuat baik pada manusia. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia berbuat dosa. Dunia dikuasai dosa. Tidak ada manusia yang baik. Semua berdosa. Dunia dikuasai dosa. Tapi Tuhan Yesus lebih dulu naik ke salib, mati di dalam penderitaannya. Saudara belum berbuat apa-apa, masih ada dosa melekat. Saudara belum berbuat apa-apa, tapi Yesus sudah naik ke salib, sudah mati terlebih dahulu untuk saudara. Ya, supaya saudara ya mendapat kasih karunia Allah melalui iman. Jadi iman adalah perbuatan baik manusia karena saudara percaya pada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu dinyatakan melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Orang beriman hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Kebaikan manusia itu karena imannya. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 tolong dibacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Cukup sudah, ya. Tanpa iman tidak ada manusia yang berkenan, ya. Di dalam bahasa lain dikatakan tidak ada yang layak di hadirat Allah tanpa iman. Saudara berbuat baik sebaik apapun, tidak layak kalau saudara tidak memiliki iman. Sekali lagi, iman itu artinya percaya kepada Sang Pencipta, percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kebenaran. Ya. Jadi percaya dulu, baru saudara berbuat baik. Lebih-lebih pekerjaan Roh Kudus yang itu akan bekerja dalam kehidupan, mengubah sifat kita yang jelek menjadi baik. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalehan manusia atau perbuatan baik manusia tanpa iman itu dikatakan seperti kain kotor, kain najis.
Ya, karena dalam kehidupan manusia itu ada dosa yang membawa pada kebinasaan. Maka dikatakan orang yang cuma berbuat baik, ya, tapi tidak memiliki iman, dikatakan apa? Ya, seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebaik apapun yang saudara perbuat, saudara tetap jahat di mata Tuhan. Karena saudara tidak mengakui pencipta saudara. Ini perhatikan. Ya. Jadi iman itu kunci perbuatan baik manusia. Melalui iman, saudara diberkati. Melalui iman, saudara mendapat anugerah keselamatan. Ya. Melalui iman, ada penyertaan Allah dalam kehidupan saudara. Tadi sudah dijelaskan, tanpa iman, manusia itu najis. Dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, kita perhatikan. Nah, dosa ini lenyap oleh iman saudara. Ya. Dalam iman ada anugerah keselamatan, bukan oleh perbuatan baik manusia. Karena di balik perbuatan baik manusia ada kepentingan diri sendiri dan keangkuhan hidup. Ya. Orang beriman itu pasti memiliki perbuatan baik. Ya. Jadi orang beriman itu pasti memiliki perbuatan baik. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupannya dan Roh Kudus mengubah manusia beriman menjadi baik. Maka kalau dituliskan dalam Rom 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang beriman tidak memiliki perbuatan baik, berarti Roh Kudus belum bekerja di dalam kehidupannya. Karena berulang-ulang saya katakan, Roh Kudus itu bekerja, ya, memuliakan Tuhan Yesus melalui kehidupan orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman tidak memiliki perbuatan baik, berarti Roh Kudus belum bekerja atas kehidupannya. Ya, ini perhatikan. Hati-hati kepentingan diri sendiri, tanda tidak mengasihi Tuhan Yesus yang sudah memberi hidup pada saudara. Nah, itu berakibat hatinya jauh dari Tuhan Yesus. Tidak peka akan dosa. Itu sudah kena tipu daya setan. Itu paling mengerikan. Karena firman Tuhan mengatakan ada jalan disangka orang itu lurus, baik, tapi ujungnya menuju maut, menuju kematian. Karena tidak peka. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah sebabnya seringkali saya berkata, ya, waktu firman Allah disampaikan, perhatikan, ya, supaya saudara mengerti dan timbul iman. Allah itu sangat baik. Allah itu tidak menuntut manusia berlebih-lebihan. Kalau saudara mendengar firman, saudara timbul iman, artinya percaya pada Tuhan Yesus, dan saudara berlaku setia. Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Coba baca bagian A atau bagian B ya, bagian B ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Allah tidak menuntut apa yang kita tidak mampu lakukan. Allah cuma menuntut percaya dan setialah. Bukan kalau saudara, ya, mungkin memberi sumbangan yang besar kepada gereja, ya, bukan itu. Tapi kalau saudara percaya pada Sang Pencipta dan berlaku setia, ya,
maka dikatakan Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, Allah itu sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya berabad-abad sama nenek moyang, Allah menyuruh para nabinya terus bernubuat. Ya. Supaya manusia memahami adanya Allah, adanya dosa dalam kehidupan manusia. Ya. Dan nanti ya akan datang Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Mesias itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Ya. Bertemu dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tetapi mereka tidak mengenal, tidak percaya, bahkan menyalibkan dia. Tidak ada kepekaan. Ini sangat mengerikan. Jadi kita melihat jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Kalau orang beriman itu memberi karena hatinya penuh kasih, penuh belas kasihan. Ya, bukan karena memberi, ya, di balik pemberian itu ada maksud-maksud yang tertentu. Orang yang beriman itu seperti Tuhan Yesus, memberi karena berkorban. Yesus itu memberikan nyawanya, berkorban untuk manusia tanpa menuntut apa-apa. Ya, karena pemberiannya itu didasari dengan kasih. Ya, manusia tidak bisa menciptakan kebaikan dari dirinya sendiri untuk memenuhi standar perbuatan seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara tidak bisa melakukan ya satu perbuatan baik menurut ukuran seperti Tuhan Yesus. Karena kebenaran dan perbuatan baik yang sejati itu adalah berbicara tentang diri Tuhan Yesus sendiri. Ya, itulah sebabnya dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Jadi kebenaran itu bicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Jalan menuju kehidupan itu berbicara tentang Yesus sendiri. Jadi kalau saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus, saudara sudah ada di hadirat Allah. Ya. Karena saudara sudah diselamatkan. Ya. Dikatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita melihat banyak manusia tidak tahu jalan hidupnya, ya, ke neraka atau ke surga, mati kekal, ya, atau hidup kekal. Banyak mereka tidak memahami, bahkan tidak peka di dalam hal ini. Padahal manusia itu sudah mendapat anugerah keselamatan, sekali lagi melalui imannya. Tuhan Yesus itulah jalan menuju hidup. Tuhan Yesus itulah kebenaran dan hidup. Manusia tidak bisa memiliki kebenaran, ya, hidup seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Roh Kudus ada dalam kehidupan manusia beriman. Roh Kudus itulah yang menolong manusia beriman untuk hidup benar, ya, seperti Tuhan Yesus. Jadi banyak orang tidak paham, ya, kenapa Tuhan Yesus karuniakan Roh Kudus. Mereka cuma tahu, oh, sebagai penolong, sebagai penghibur. Padahal Roh Kudus inilah memuliakan Tuhan Yesus melalui orang beriman. Orang Kristen jangan hidup duniawi supaya ada pencerahan dari Roh Kudus. Ya.
ini perhatikan. Kalau orang Kristen hidupnya terikat oleh keduniawian, dia tidak peka akan kebenaran. Padahal Roh Kudus itu memberi hikmat, memberi pencerahan dalam kehidupan orang beriman. Ya, tapi karena mereka hidup secara duniawi, suara Roh pun mereka tidak bisa dengar dan mereka tidak kenal. Ya. Orang yang merasa berdosa dan mengakui kebaikan Tuhan Yesus, itulah hidup dalam anugerah Tuhan Yesus. Jadi jangan merasa saya benar, saya baik dan sebagainya. Ya, nanti saudara merasa atau hati saudara ya tidak memerlukan Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara merasa berdosa dan mengakui kebaikan Tuhan Yesus, ya, itulah hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus. Saudara mengakui Sang Pencipta, saudara mengakui orang berdosa, ya, itulah satu hal ya yang menyenangkan hati Bapa. Ya. Orang beriman memiliki hidup Tuhan Yesus. Itulah kemuliaan hidup kekal yang Tuhan berikan melalui iman saudara. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya sudah berhenti sampai di sini. Cuman sekali lagi saya ingatkan, ya, apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan saudara, karunia Allah, pemberian Allah, itu tidak ada yang tidak baik. Terutama iman. Ya. Iman itu adalah karunia Allah. Iman itu adalah anugerah Allah, pemberian yang terbaik. Seringkali saya melihat iman ditukar dengan pekerjaan, iman ditukar dengan jabatan, iman ditukar dengan ya mereka ya intinya mereka menikah tidak seiman, bahkan diminta ganti ya agama mau. Bahkan hari-hari ini saya melihat banyak orang yang murtad, artinya tidak percaya Tuhan Yesus. Ya. Nah, pernah ada orang tanya kepada saya, bagaimana orang-orang yang seperti ini? Saya katakan orang beriman sudah diberi kunci surga. Tapi kalau kunci itu dibuang, ya itu salahnya dia sendiri. Sudah diberi kunci tinggal masuk, tapi kunci itu kalau dibuang ya salahnya sendiri. Ya. Jadi perhatikan jemaat yang kasih dalam Yesus. Saudara adalah orang yang mendapat kasih karunia. Saudara adalah orang yang mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan itu sudah Tuhan berikan pada saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan leader. Kita bangkit berdiri, kita amenkan firman Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, biar kami sebagai umat-Mu di tempat ini, kami memiliki iman yang baik, percaya kepadamu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami, dan itu yang kami pegang teguh Tuhan. Dan kami tidak digeser pengharapan kami kepadamu Tuhan. Di tengah pengajaran-pengajaran akhir zaman ini Tuhan, biar kami Tuhan tetap pegang Engkau terus Tuhan. Karena iman itu yang menjadi kebenaran kami, yang menuntun kami, membawa kami Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Engkau memberkati hamba-Mu gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati di dalam kesehatannya, memberkati di dalam kebutuhan, keperluannya, juga Engkau memberkati di dalam pemberitaan firman-Mu dengan hikmat urapan yang bertambah-tambah Tuhan. Supaya setiap kami umat-Mu yang digembalakan semakin dewasa, semakin cerdas di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, materialkan firman-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Sambil persembahan yang kedua dijalankan, berita gereja saya sampaikan. Untuk jadwal ibadah, kita ada di setiap hari Selasa ada ibadah wanita pukul 3 sore. Dilanjutkan dengan ibadah doa puasa pada hari Kamis yaitu jam 9 pagi. Lalu ada doa malam secara online yaitu melalui Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan ada ibadah kaum muda minggu depan tanggal 19 Agustus. Ibadah kaum mudanya akan diadakan acara 17-an. Jadi ada acara lomba buat teman-teman di sini atau cuma di sini yang punya anak bisa ikut di acara kita lomba 17 Agustusan ini. Lalu ada ibadah raya hari Minggu seperti hari ini yaitu pada pukul 7 pagi. Berita yang lain tidak ada. Mari kita menaikkan satu pujian bersama Bapak. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang kami musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan iman rohani mereka, hidup ibadah mereka, kesehatan mereka, pekerjaan dan keuangan mereka. Engkau berkati mereka ya Bapa, supaya umat-Mu bersuka cita di dalam nama-Mu dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat
dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.